Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin, NIM 42519048 dari kelas 3B TKJ. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi MPLS atau kepanjangannya yaitu Multi Protocol Label Switching. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai MPLS, kita harus mengetahui apa itu MPLS. Jadi, Multi Protocol Label Switching atau sering disingkat MPLS adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi sirkuit switched dan paket switched yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Jadi sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol routing seperti OSPF, IS, BGP, atau EGP. Protokol routing berada pada lapisan network ketiga dalam sistem oscillator, sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga. Nah, adapun tujuan dari kelompok kerja MPLS ini, yaitu untuk menstandarkan protokol yang menggunakan teknik pengiriman label swapping atau pertukaran label. Penggunaan label swapping ini memiliki banyak keuntungan. Ia bisa memisahkan masalah routing dari masukan forwarding. Nah, pada slide ini merupakan topologi BGP MPLS. Jadi di sini kita telah membuat router sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 10. Jadi yang dengan nama P1 sampai P7, adapun PE1 dan PE2. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari router 8 ini akan nantinya kita konfigurasi. Dari 8 router itu, dari router 1 sampai router 8 dan router PE1 dan PE2. Ini terdapat dua protokol yang akan digunakan, yaitu OSPF untuk semua router PE1 sampai PE2 serta BGP untuk router PE1 dan PE2. PE1 dan PE2 ini merupakan router yang terhubung langsung dengan router customer, sehingga BGP diperlukan untuk menghubungkan wilayah customer yang berbeda. Nah, untuk interface-nya kita menggunakan interface Gigabit Ethernet atau G, dan IP address berdasarkan interface-nya ditampilkan pada tabel selanjutnya. Nah, ini adalah tabel hostname dan IP address topologi BGP menuju MPLS. Nah, untuk P1 dengan 5 interface adalah Gigabit Ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.3.2. Gigabit Ethernet 1/0, Gigabit Ethernet 2/0, Gigabit Ethernet 3/0. Kemudian terdapat juga loopback 0. Terdapat juga loopback 0 dengan IP address 50.50.50.10/32. Begitu seterusnya sampai PE2. Nah, kemudian selanjutnya pada slide ini merupakan konfigurasi IP address masing-masing router. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu, sebelum kita lakukan praktikum ini, kita langkah awal yaitu kita lakukan konfigurasi pada tiap-tiap router
yang akan dikonfigurasi nantinya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router tersebut. Nah, di sini terdapat router P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8. Kemudian ada pun PE1, PE2. Di sini konfigurasi interface dan IP address berdasarkan pada tabel sebelumnya. Nah, kita akan lakukan konfigurasinya dari P1, konfigurasi router P2 dan P1 sampai PE2. Bisa kita lihat pada P1 di sini kita gunakan interface gigabit Ethernet-nya itu 0/0. Kemudian kita masukkan konfigurasi IP address-nya itu 192.168.3.2. Subnet mask-nya itu 255.255.255.252. Kemudian kita no shutdown. Kemudian interface loop, jangan lupa tadi interface loopback 0 dan IP address dari loopback 0-nya itu 50.50.50.10. Subnet mask 255.255.255. Nah, hal ini kita lakukan dari router pertama, router 1, PE1 sampai di PE2. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi protokol OSPF dan BGP. Nah, agar semua router provider dapat saling berkomunikasi satu sama lain, maka diperlukan routing dinamik IGP, contohnya OSPF. Nah, fungsi dari protokol OSPF adalah agar protokol routing BGP dan MP-BGP pada praktikum 4 sebelumnya, MPLS VPN, yang diaktifkan pada PE1 dan PE2 bisa terkoneksi atau membuat adjacency. Nah, konfigurasi OSPF masing-masing router dengan proses ID sebesar 10 dari router P1 sampai PE2. P1, P2, P3, P4, P5 sampai P8, PE1 dan PE2. Nah, ini hasil capture ini adalah hasil konfigurasinya pada hasil konfigurasi protokol SPF dan BGP. Kita lakukan ini dari router pertama, router 1 sampai router ke-10. Di mana router ke-10 itu PE2. Nah, di mana kita masukkan router OSPF 10. Jadi router OSPF-nya itu 10. Kemudian network-nya 192.168.3.2.0.0.0.3, areanya itu 0. Kemudian sama halnya dengan router 2, router 2 P2, router OSPF-nya juga 10 dengan IP address sesuai dengan tabel sebelumnya. Jadi hal ini kita lakukan pada setiap router. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pada tahap ini adalah di mana BGP-nya khusus dikonfigurasikan pada PE1 dan PE2. Nah, BGP merupakan protokol EGP yang dapat menghubungkan nomor AS yang berbeda. Nah, tahap ini Jadi di tahap ini mengkonfigurasi BGP pada PE1 dan PE2 saja. Nah, kita lakukan konfigurasi protokol SPF pada PE1, di mana
router BGP-nya itu 65500 atau 65500, di mana ini merupakan perintah untuk mengaktifkan protokol BGP dengan nomor AS sebesar 65500, yang dimana nomor AS tersebut merupakan nomor AS privat. Kemudian untuk neckboard-nya, pada PE1 merupakan IP loopback 0 dari PE2, yakni 50.50.50.50.2 dengan remote AS yang sama, yaitu 65500. Nah, neckboard 50.50.50.50.2 is up merupakan notifikasi di mana BGP sudah diaktifkan. Nah, hal yang sama kita lakukan pada PE2. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi multi protokol label switching MPLS pada router provider dan provider edge. Jadi di sini kita lakukan konfigurasi multi protokol label switching dari setiap router 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, PE1 dan PE2. Nah, di sini kita masukkan interface-nya gigabit Ethernet 0/0, kemudian masukkan MPLS IP, kemudian kita N. Begitu juga yang kita lakukan pada router-router selanjutnya sampai di router PE2. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengecekan MPLS. Nah, kita ketikkan show MPLS forwarding slash garis tabel untuk mengecek apakah MPLS ini berjalan dengan baik atau belum. Nah, ini kita lakukan pada P1 sampai PE2. Jadi dapat kita lihat bahwasanya MPLS dari setiap router itu sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan menguji koneksi antara router satu dengan router yang lain. Yang pertama itu mengamati router di PE1. Begitu juga dengan PE2. Jadi di sini setelah kita berikan perintah show IP route, maka akan muncul hasil seperti ini, di mana untuk loopback-nya sudah masuk dan juga IP-nya. IP yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, di sini kita melakukan Nah, pada tahap ini juga kita menguji koneksi antara PE1 dengan PE2. PE1 ke PE2 dan PE2 ke PE1. Nah, sebelum melakukan pengujian di sini sebelum kita melakukan pengujian ini terlebih dahulu itu kita melakukan capture pada langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini adalah hasil-hasil dari konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya, di mana sudah terdapat IP-nya, loopback-nya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ping.
Jadi hasil pada gambar ini merupakan hasil dari proses ping, baik itu dari PE1 ke PE2, kemudian dari PE1 ke PE2, kemudian hasil ping dari PE2 ke PE1. Nah, di mana sini kita ping loopbacknya itu 50 source 50 Nah, setelah kita ketik ping IP loopback tujuan, jadi IP loopback tujuannya itu 50.50.50.2, source-nya IP loopback asal itu 50.50.50.1. Nah, dari konsol router asal untuk mengetahui jalur data yang melewati setiap router. Nah, hal ini kita lakukan dari PE1 ke PE2 dan PE2 ke PE1 dari setiap interface yang dilewati pada paket dengan paket berikut dengan tanda request dan reply pada bagian ping echo ICMP, yang dimana artinya paket tersebut melewati interface tersebut. Kemudian selanjutnya adalah proses di mana kita melakukan trace route, di mana ketika kita ketikkan tracer route IP loopback tujuan, yaitu IP loopback tujuannya itu 50.50.50.2, kemudian source IP loopback asalnya itu 50.50.50.1 dari konsol router asal untuk mengetahui jalur data yang melewati setiap router. Nah, setelah kita amati pada bagian wire dari setiap interface yang dilewati pada paket dengan tanda request dan reply pada bagian ping atau ICMP, yang dimana artinya paket tersebut melewati interface tersebut. Nah, ini kita lakukan dari PE1 ke PE2 dan PE2 ke PE1. Kemudian selanjutnya adalah proses di mana kita memverifikasi protokol BGP yang telah dikonfigurasi. Jadi ketika kita ketik perintah show IP BGP summary, masing-masing router ini dari masing-masing router PE1 dan PE2 ini gunanya untuk melihat BGP summary pada PE1 dan PE2. Nah, perintah show IP BGP summary ini merupakan perintah yang berisi rangkuman protokol BGP yang aktif dalam bentuk tabel seperti pada gambar ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat BGP network-nya. Nah, setelah kita ketik perintah show IP BGP network, nah, ini untuk melihat state dari BGP dari PE1 dan PE2, di mana perintah ini lebih detail dibandingkan show IP BGP summary sebelumnya, yang dimana berisi mulai dari network hingga tipe pesan yang dikirimkan maupun yang diterima. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum MPLS ini yaitu sesuai dengan singkatannya MPLS merupakan sebuah konsep switching yang menggunakan parameter acuan berupa nilai tabel. Nah, switching sendiri dapat diartikan sebagai proses pemilihan jalur. Munculnya teknologi MPLS merupakan penyempurna dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama kepada para customernya. Nah, istilah lain dari jaringan pribadi disebut VPN, Virtual Private Network. Nah, sebelum muncul teknologi MPLS, terdapat teknologi ATM atau frame relay yang juga bisa digunakan untuk membuat jaringan VPN. Nah, proses switching dalam teknologi ATM menggunakan acuan nilai sel, sedangkan teknologi frame relay menggunakan VCI, Virtual Circuit
identifier. Walaupun berbeda istilah antara penggunaan MPLS, ATM, atau frame relay, namun dengan fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi jalur sehingga nantinya proses switching bisa dilakukan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.